Oke. Halo semuanya, apa kabar? How are you, Coach Shin? Baik? Oke, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama, tapi biasanya sih ladies first ya, alias wanita terlebih dahulu. Yang paling cantik di atas panggung ini, Bu Fanda. Hai Bu Fanda, selamat siang. Bu, keren banget. Keren banget tadi Bu, Indomilknya. Kita udah lihat ya, bagaimana kolaborasi yang luar biasa dalam video yang tadi sudah kita saksikan dan juga unveiling proses yang sudah kita enjoy bersama-sama. Tapi yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang adalah karena memang Indomilk ini kan sangat bangga menjadi bagian dari perjalanan timnas yang tentunya kita tahu penuh dengan perjuangan sebetulnya ya Bu ya. Tapi boleh diceritain sedikit nggak mungkin prosesnya selama ini dan kenapa akhirnya memilih timnas senior kita untuk bisa menjadi wajah baru dari Indomilk Susu Steril? Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan media dan juga semua yang hadir di dalam media conference ini. Mungkin awalnya kenapa sepak bola dulu kali ya, gitu kan? Mungkin rekan-rekan di sini dan semua teman-teman setuju nih kalau misalnya sepak bola itu is one of the most popular sports kan di dunia dan pastinya juga di Indonesia. Jadi kita melihat tuh bahwa sepak bola itu punya cara unik sendiri nih untuk memperkuat kesatuan dan yang paling penting tuh bisa memupuk kebersamaan, ya kan? Yang jadi bagian dari kebanggaan nasional. Kalau tadi udah dikatakan bahwa Indofood melalui brand Indomilk itu setia berkomitmen untuk mendukung sepak bola Indonesia, pastinya timnas Indonesia sejak tahun 2015. Nah, jadi tadi mungkin udah dilihat dari video kompilasinya. Nah, harapan kami sebenarnya dengan peluncuran kemasan ini for sure untuk memberikan rasa emosi ya, emosional terhadap para penggemar dan juga masyarakat Indonesia terhadap timnas di Indonesia untuk mendukung pentas bola dunia. Oke, thank you. Dan tadi menarik ya apa yang dikatakan oleh Ibu Fanda sendiri bahwa ternyata konsistensi ini sudah terjaga sejak 2015 Bu. Gak mudah, 2015 itu udah waktu yang cukup lama sekali ya Bu ya, tapi masih tentunya menjadi official partner. Dan boleh tahu nggak Bu, kenapa sekarang Indomilk memilih untuk meluncurkan kemasan edisi spesial timnas? Atau mungkin apa sebetulnya tujuannya yang ingin dimiliki? Tujuan peluncuran kemasan ini pastinya kita melihat dari masukan dari para penggemar dan juga masyarakat Indonesia pada saat melihat dedikasi dan perjuangan timnas Indonesia sendiri. Bagaimana cara gaya mereka menangnya, bagaimana cara mereka semangatnya, energinya, dan itu juga tersalurkan di dalam kemasan kita yang baru ini. Nah, untuk harapan kami adalah sebagai penggemar dan juga masyarakat Indonesia mempunyai ikatan emosional dan pasti meningkatkan rasa kebanggaan nasional kita sih. Oke, jadi dengan membeli Indomilk Susu Steril kita juga punya kedekatan lebih lagi ya, emosional bersama dengan para pemain timnas Indonesia kita. Luar biasa. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk Indomilk Susu Steril. Dan boleh tahu nggak Bu sebetulnya apa yang spesial, hal lain yang memang spesial dari kemasan baru ini Bu? Perjalanannya kan cukup panjang ya, karena menuju pentas bola dunia sebagai one of the timnya Indomilk dan juga bagian dari sepak bola Indonesia. Kita tunggu aja ya beberapa kejutan. Ini baru kejutan pertama adalah kemasan eksklusif. Nanti kita juga bisa dapatkan beberapa produk-produknya pada saat ada boot match di tanggal 15 November dan juga di 19 November di GBK tentunya. Tunggu aja deh. Bu, jadi ini baru kejutan awal banget ya Bu. Ini belum seberapa, pasti masih ada lagi kejutan-kejutannya nanti akan dihadirkan oleh Indomilk Susu Steril. Terus Bu, yang mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang adalah ini kan sebetulnya banyak banget Ibu. Kira-kira akan nambah lagi gak sih wajah baru untuk kedepannya? Saat ini pemilihan dari 11 pemain dan termasuk coach itu kan juga masukan dari para penggemar dan juga fans dan masyarakat Indonesia yang kita pilih secara selektif juga gitu kan. Jadi udah oke lah, harusnya bagus banget ya karena perjuangan mereka dan dedikasinya. Kalau untuk menambah lagi seperti saya bilang perjalanannya masih panjang nih Mbak gitu kan, karena one of the commitment-nya kita juga as a brand sebagai official sponsor. Jadi tunggu tanggal mainnya aja ya. Tunggu tanggal mainnya aja. Atau mungkin punya ada yang top of mind, ada lagi nggak kira-kira usulan dari teman-teman media yang ada di sini yang langsung muncul nih kira-kira pas Natasha bilang nambah lagi nggak ya? Ada nggak?
Coba, oh itu dia usulannya, ada ya. Oke, nanti kita bicarakan dari depannya ya Bu. Oke, kalau gitu yang kalau misalkan kita lihat juga usulan nama pemain favorit tadi udah sedikit dibicarakan, ada sepertinya yang pengen gitu ya, boleh banget. Tapi yang jadi bikin gak sabar juga nih Bu untuk yang mau koleksi Indomilk steril kemasan edisi spesial ini akan dijualnya di mana dan per kapan Bu? Mungkin itu pertanyaan salah satu yang sangat penting. Untuk saat ini eksklusif nanti 15 pada saat match, 19 dan juga dari e-commerce, dan pastinya di semua toko-toko terdekat segera muncul. Oke, sekarang terima kasih banyak Ibu. Sekarang Natasha ingin ke Pak Marshall dulu untuk menanyakan mungkin dari sisi PSSI ya Pak. Melihat perjalanan ini, bagaimana PSSI melihat kolaborasi Indomilk dengan timnas saat ini Pak, yang mendukung penuh dan sangat konsisten untuk mendukung perjalanan timnas. Terima kasih. Mungkin terima kasih buat dijelaskan. Mungkin saya cerita juga ke teman-teman media bahwa persiapan yang dilakukan oleh teman-teman di Gojek ini cukup lama ya. Terutama Kuetis execution hari ini itu ditampilkan secara resmi ke publik, itu mereka udah bikin bulan-bulan gitu persiapan. Ini sangat serius itu untuk Indonesia khususnya Indomilk leading untuk inisiatif ini. Kami di PSSI tentunya bangga ada satu brand yang berkomitmen, dan brand ini juga sudah bersama PSSI sudah sejak lama, bukan brand baru. Mereka sudah banyak bantu sepak bola Indonesia di mana-mana, baik itu di level klub, di level liga maupun di level timnas. Dan terima kasih juga Pak Eksten karena Indofood berkomitmen jangka panjang sama PSSI. Jadi Indofood ini adalah salah satu partner sangat-sangat penting bagi PSSI karena komitmen jangka panjangnya yang sangat-sangat kami hargai. Nah, jadi kami otomatis mendukung ini kan kreatif ide yang digabung dengan brand yang besar, ya, brand yang sudah mumpuni, big brand di Indonesia. Jadi timnas pasti bangga. Dan 15-19 ini jangan nggak mati bahasa ya. 15 dan 19 ini kan kita kepingin menang ya, kita sampai ke dia. Ya. Kan kita kepingin dapat poin. Jadi momentumnya sangat tepat bahwa kemasan spesial ini diluncurkan di pertandingan penting kita. Mungkin this gonna be the biggest home game yang saya katakan kemarin in the last 2 decades. Kemudian kita lebih tahu kali ya. The next 2 games adalah the biggest game yang kita pernah akan hadapi di 2 dekade belakangan. Di round 3 kualifikasi dan melawan. Karena satu di round 3 kualifikasi dan dukungan lawannya top teams gitu ya, Jepang dan Saudi. Nah, rasanya peluncuran Indomilk edisi spesial ini di momen yang penting, di pertandingan penting kami, kita harap akan membawa harapan dan dukungan Indonesia ke Piala Dunia. Oke, luar biasa banget. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan, mungkin ini adalah sebuah momentum juga ya dengan dirilisnya wajah baru dari Indomilk Susu Steril. Semoga membawa hasil positif juga bagi Indonesia nantinya. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk bisa unjuk diri di pentas bola dunia. Setuju ya? Setuju, amin. Nah, sebetulnya Pak, kalau misalkan dari PSSI sendiri, apa sih yang dibutuhkan untuk membangun timnas sendiri, Pak? Boleh tahu? Mohon maaf Pak, pakai mic saya. Saya izin meminjam kata-katanya Pak Ketum. Awal kami mengelola timnas ini kan tanggung jawab yang diemban yang harus kami pertanggungjawabkan adalah satu, bahwa kami harus punya relations yang strong dengan pihak private sectors. Itu dulu gitu ya. Dan tadi kalau ngomongin private sectors ya, hari ini Indofood adalah partner penting bagi PSSI. Komitmennya jangka panjang, kami sudah disupport dari tahun lalu dan track record mereka di dunia sepak bola well proven. Nah, dengan plus mereka juga bukan brand kecil, mereka brand besar, Indonesian, mungkin proudly Indonesian brand. Gitu. Nah, dengan mereka hadir dengan timnas, menurut saya dengan jangka panjangnya tadi udah pasti membantu, of course membantu. Hari ini kan
kemarin di kami adalah biaya besar untuk membiayai timnas senior, karena timnas seniornya masih berlaga sampai Juni tahun depan. Kedua, penyelenggaraan event di minggu depan juga udah pasti besar. Dan hubungan sponsor yang salah satunya komitmen paling besar adalah Indofood, jelas sangat mendukung. Terima kasih. Oke Pak, semoga tetap terjalin dengan baik ya dengan kerjasama ini Ibu juga semuanya. Semoga sekali lagi bisa memberikan hasil yang positif lagi tentunya bagi timnas Indonesia kita, dan juga Indofood pun siap pendukungan untuk siap dukung dan selalu kepada pemain dan juga unjuk skill dan performa terbaiknya. Sekarang ngomong-ngomong mengenai mungkin kesiapan, karena kan ini hanya sebentar lagi ya, kita akan ngobrol-ngobrol mungkin dengan para pemain ya, Rido dan juga Witan, boleh ngobrol-ngobrol. Halo. Oke, yang mau Natasha tanyain terlebih dahulu. Tadi unveiling udah kita lihat, bahkan tadi udah megang langsung ya, camnya seperti apa ya? Punya langsung first impression nggak melihat wajahnya ada di sana? Dari Rido dulu deh. Ya, pertama-tama senang karena ada foto saya di situ dan sangat berterima kasih. Semoga ini menarik peminat orang-orang untuk lebih banyak lagi membeli produk dari Indomie. Benar. Jadi nanti beli yang banyak dong. Apalagi yang ada foto kamunya tadi ya. Iya. Kalau kita sendiri gimana tadi? Pas pertama kali megang, pasti kan ngeliatin kan, wah wajah saya nih ada di sini. Gimana langsung first impression ya? Iya, pertama kaget juga dan bangga ada foto saya juga di situ. Dan ya semoga dengan ada tema seperti ini bisa memotivasi untuk warga Indonesia untuk memiliki gaya hidup sehat, dan ya semoga kita bisa memiliki gaya hidup sehat dengan membeli Indomie. Oke, amin. Berarti minum susu juga kan Witan kan, pastinya ya. Oke, memang kalau misalkan membahas tentang atlet ya, jadi atlet itu nggak cuma butuh skill doang nih teman-teman, udah pasti pada tahu semua ya. Yang pastinya dedikasi menjadi salah satu faktor penting juga dan menjalankan rutinitas latihan, mesti menerapkan gaya hidup sehat dan juga aktif. Boleh nggak sih di-sharing sedikit, mungkin kita penasaran, hidup sebagai pemain bola profesional tuh rutinitasnya tuh seperti apa sih? Apalagi kalau misalkan udah mau bertanding, tentunya badan sehat, badan fit kan itu harus dijaga ya. Kalau Rido gimana nih? Ada lagi nggak rutinitas yang wajib dilakukan sebelum pertandingan? Ya mungkin salah satunya waktu breakfast di pagi hari tentunya kita minum susu juga, dan itu sangat baik juga untuk performa kita di pertandingan pada malam hari atau di sore hari. Seperti itu. Oke, itu salah satunya ya. Iya. Berarti udah dipastikan Rido minum susu juga ya. Iya. Susunya minum susu zero. Apalagi kalau udah ada foto dirinya gitu ya. Wah, ini keren. Kalau kita ada yang ingin ditambahkan nggak? Rutinitas yang biasanya, atau mungkin gini deh, kalau latihan kan udah pasti, makan sehat udah pasti. Ada nggak rutinitas wajib yang mungkin banyak orang belum tahu nih sebetulnya? Yang pastinya selain minum susu di pagi hari, mungkin juga jangan telat tidur malam. Nggak begadang nggak boleh ya? Ya, nggak boleh begadang. Terus juga harus latihan lebih keras lagi, karena juga kan nanti di dua pertandingan ini sangat sulit, karena kita tahu ya lawan yang akan kita hadapi ada lawan yang langganan Piala Dunia, jadi Ya. kita harus lebih siap dan lebih fokus. Oh iya, lebih fokus itu dia ya. Tapi boleh tanya nggak, kalau begadang, kan parah nggak sih? Kalau begadang? Enggak, kalau nggak tahu Pak. Kalau sih wes abis itu maksudnya. Aduh, takut. Oke. Sekarang aku mau ngomongin tentang bagaimana antusiasme masyarakat pendukung timnas yang wah memang luar biasa banget ya, nggak usah heran lah ya kita melihat bagaimana semangatnya. Kemarin informasi yang kita dapatkan, bahkan mungkin di sosial media pun juga sudah beredar informasi bahwa betul ya Pak Erik ya, kalau tiket timnas katanya sudah sold out Pak. Kabarnya sih demikian, benar ya Pak ya. Tapi mungkin Natasha pengen tanya pendapat Rido sebagai pemain melihat antusiasme yang luar biasa banget. Kayaknya sering banget nih, harus semua orang bahkan sampai war katanya ya, benar ya. Sulit mendapatkan karena memang persaingan untuk dapetin tiket tuh wah luar biasa banget. Rido bagaimana? Ya, antusiasnya supporter sekarang sangat baik, dan ya terbukti dari sold-nya tiket kita melawan Jepang dan mungkin tersisa dikit untuk melawan Arab Saudi.
tentunya ini merupakan suntikan semangat bagi kami di pertandingan karena kami juga butuh dukungan dari para supporter. Oke, luar biasa. Tenang aja, kita akan selalu mendukung pokoknya kalau berbicara mengenai timnas. Witan, ada yang ingin ditambahkan melihat bagaimana antusiasme masyarakat saat ini? Ya, tentunya dengan animo fans yang sangat besar sekali kepada tim nasional Indonesia ini, membuat kami sebagai pemain ada tantangan yang lebih berat lagi untuk menunjukkan di lapangan bahwa kami layak di tim nasional. Oke, tapi semoga bukan menjadi sebuah beban ya. Pokoknya kita datang ke sana untuk selalu memberikan support terbaik apapun itu hasilnya. Setuju teman-teman semuanya? Setuju, luar biasa. Oke, sekarang for Coach Sintayong. Hai Coach. Oke, yang akan dibantu ditranslate oleh JJ. Hai JJ, terima kasih juga sudah hadir di sini ya. Oke J, pertanyaannya seperti ini dan untuk Coach Sintayong tentunya. Pemain sudah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang tentunya yang nggak bisa dipisahkan juga ya dari timnas yakni Coach Sintayong. Mau tanya ke Coach Sintayong, bagaimana tanggapan sudah melihat wajahnya tadi di kaleng Indomilk susu steril? Kira-kira mirip nggak tuh tadi tuh sama yang ada di kaleng tuh? 그 인더메이크 가보셨잖아요. 캔의 검증이 얼굴 보셨는데 어떠셨는지, 좀 비슷하다고 보셨는지. 좀 더 멋있게 좀 했으면 좋긴 했는데 제 생각보다는 좀 못했다. 그렇지만 인더밀크한테 사실은 상당히 감사하다. 우리 대표팀에서 이렇게 마케팅 차원에서 같이 협력하고 해서 너무 감사하게 생각합니다. Pertama yang terima kasih sama Indomilk yang bisa bekerja sama timnas Indonesia saat ini. Tetapi memang di gambar ini memang sedikit kurang mungkin kerennya. Oke. Coach, ya udah kalau gitu boleh dong dikasih gerakan yang kayak gini dong, sedikit Cek, gini. 그럼 실제로 한번 Boleh nggak Coach izin Coach? 이 Izin Coach. 자세로 한번 실제 모습 보고 싶어요. Boleh. Yang lebih bagus menurut Coach. 더 좋은 걸로 찍으려고. 우리 에릭 회장님과 계시면 우리가 일본이랑 사우디 경기에 잘해서 골 넣었을 때 더 멋진 포즈를 취하면 그 영상을 잘 만들어서 인더밀크에서 활용했으면 좋겠다. Memang di sini ada Bapak RTWD juga. Mungkin saat lawan Jepang dan Saudi, timnas Indonesia cetak gol dan coach akan ambil pose yang bagus, tolong direkam dengan baik. Boleh banget ya Bu ya. Soalnya kalau tidak salah memang pose ini adalah candid, berarti itu betul ya Bu ya? Apa bagaimana? Pada saat pertandingan ya, jadi ekspresi yang spontan. Ya. Kalau gitu besok-besok pas Coach nanti selebrasi langsung lighting yang banyak gitu ya. Jadi langsung. Oke, nggak apa-apa Coach, ini untuk masukan ke depannya. 앞으로 보여주시면 찍어서. Oke. Oleh pertanyaan berikutnya dari Coach ini kan kabarnya adalah pelatih yang sangat disiplin, gitu ya. Nah, kalau lagi persiapan untuk pertandingan nih Coach Shin, bagaimana sih untuk bisa terus memastikan bahwa pemainnya ini tetap sehat dan juga fit? 어떻게 감독님 이제 선수들이 건강한지, 핏한지 어떻게 확인을 하시는지 경기 앞두고. 사실 우리 경기를 앞두고 우리 선수 소집하게 되면 뭐 리더나 윗단 다 경험하지만 저희들은 인바디라는 기구 가지고 선수들이 팀에 돌아가서 얼마큼 영양적으로 먹고 체지방 섭취를 어떻게 하면서 몸의 밸런스가 어떻게 되는지 바로바로 그런 것을 다 우리가 체크를 합니다. 오면 어떻게 체지방이나 이런 것을 분석하고 그 선수들에 맞게끔 또 식단도 짜고 하지만 사실은 어릴 때부터 인도밀크 같은 우유를 많이 섭취해야만이 사실은 건강하게 뼈도 칼슘이 많이 들어감으로써 씩씩하게 건강하게 자랄 수 있으니까요. 그런 부분에 대해서는 인도밀크 때문에 홍보하는 것이 아니라 어릴 때부터 우유를 많이 마셔야 된다는 것을 분명히 얘기하고 싶습니다. Memang pastinya tahu juga menelitikan itu ya, ketika tes pastinya akan melakukan cek in-body, jadi akan ketahuan balance-nya dan fat-nya seperti apa, dan akan dianalisa, ya, sesuai analisa itu akan dibuat juga masakan-masakannya seperti apa untuk pemain-pemain. Dan bukan karena Indomilk, aku memang mau tegaskan, memang dari muda harus minum susu seperti Indomilk ini, baru bisa memenuhi nutrisi yang baik seperti kalsium. Oke, itu dia. Karena memang ada kalsium juga ya di susu, tapi yang paling penting adalah ternyata memang
tesnya cukup panjang, dimana untuk bisa memastikan ada tes yang dilakukan dan itu juga pengaruh dengan gizi yang nantinya akan diberikan. Mungkin seperti itu kali ya Jay ya. Oke, dan sekarang mungkin pertanyaan terakhir bagi Coach Sintayong, melihat perjalanan timnas saat ini kan memang sedang berjuang untuk menuju bisa bermain di pentas bola dunia. Amin. Dan kita melihat seberapa penting sih mungkin apa dukungan dari Coach Shin sendiri secara dukungan eksternal yang diberikan kepada timnas? 지금 이제 월드컵을 나가고 싶어하고 도전을 계속 하고 있는데 관련 없이 경기를 본인을 위한 경기를 어떻게 생각을 하시는지 생각이 그런 것들이 궁금해요. 사실은 뭐 제 개인적인 동기부여보다는 우리 앞에 앉아 계신 우리 에릭 회장님하고 그런 부분에 대해서는 상당히 많이 얘기하고 있고 우리 팀이 문제점과 우리가 잘못된 부분이 있으면 시원하게 얘기하면서 우리가 꼭 우리 인도네시아 국민들과 우리 축구팬들이 원하는 부분을 우리가 반드시 이뤄내야 된다는 부분은 항상 얘기하고 있기 때문에 그런 부분이 저한테는 상당히 동기부여가 되고 또한 우리 선수들이 팀에 합류하게 되면 사실은 열심히 다 해주기 때문에 단지 우리가 피파 랭킹이 낮더라도 지금은 한번 해보자는 그런 의지가 높기 때문에 그런 부분에 있어서 상당히 동기부여가 되고 있다 보시면 되겠습니다. Memang di sini ada Bapak Erick Thohir juga. Jadi kalau ada masalah apa-apa ya mesti akan bicara sama Pak Erick. Karena kita memang punya kewajiban bagaimanapun ya kita harus memenuhi kepuasan dan kesenangan para supporter Indonesia. Jadi apalagi ya kalau udah mulai training camp, para pemain pasti bekerja keras luar biasa. Jadi itu yang menjadi motivasi besar bagi coach. Apalagi ya dari pemain sendiri juga berusaha semaksimal mungkin. Walaupun FIFA ranking kita memang jauh dan tidak begitu tinggi, tetapi kita tetap mau tantangin agar kita bisa lolos ke Piala Dunia. Baik, amin. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk timnas Indonesia kita yang luar biasa. Coach Sintayong, terima kasih banyak, thank you. Dan sekarang kalau gitu, waktunya kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Jadi sudah ada 3 penanya yang sudah kita pilih dalam sesi pertanyaan ini. Sesi pertama sudah kita pilih ada 3 penanya dan nanti sesi kedua boleh teman-teman media ingin bertanya boleh akan dipersiapkan pertanyaannya dan ingin bertanya kepada pembicara kita yang mana atau narasumber kita di siang hari ini. Oke, Natasha buka dulu dari pertanyaan yang sudah dikumpulkan, ada 3 di sini. Yang pertama dari bola.com, Mas Heri dan juga kontan Mbak Indah. Pertanyaannya adalah, ini bagaimana proses kreatif pembuatan Indomilk steril kemasan edisi spesial ini? Oke, kami persilakan untuk Ibu Fanda bisa menjawabnya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Proses kreatifnya mungkin tadi juga Kak Marcel sudah bilang cukup lama ya, maksudnya berbulan-bulan juga kita melakukannya ini. One of them-nya itu adalah pasti masukan aspirasi dari para pemain dan juga para penggemar fansnya sepak bola di Indonesia. Jadi kita memilih gaya-gaya uniknya mereka, bagaimana kita salurkan ke dalam kemasan ini. Jadi dengan proses yang sebetulnya cukup panjang gitu ya Bu ya, jadi bukan asal pilih, pokoknya sudah sangat matang untuk diperlihatkan kepada masyarakat Indonesia gitu ya Bu. Walaupun tadi ada masukannya, nanti kita tambahkan candid-candidnya, mungkin bisa menunggu. Iya, untuk kedepannya mungkin ya Bu ya. Oke, dan selanjutnya dari FIFA Goal ada Mas Taufik yang pertanyaannya adalah, berapa biaya yang dikeluarkan Indomilk untuk menjadi official partner timnas? Wah, ini lebih menjurus lagi nih Bu, pertanyaannya lebih detail lagi nih. Kalau kita lihat Indofood melalui Indomilk itu cukup setia ya di sepak bola, dan juga kita berkomitmen untuk mendukung para timnas dan juga para penggemarnya. Balik lagi semuanya untuk kebanggaan nasional sih. Jadi kalau nominalnya nggak perlu dikasih tahu mungkin Bu Fanda ya. Baik, yang terakhir dari Indozone ada Mbak Tina dan kabar DKI Mbak Armelia. Pertanyaannya adalah untuk pemain timnas. Nah, ya. Menurut kalian seberapa penting sih konsumsi susu dan biasanya berapa kali konsumsinya dalam sehari? Tapi dari Rido dulu. Kalau saya setiap pagi, karena itu penting bagi saya untuk menunjang di saat latihan ataupun pertandingan. Oke, kalau kita sendiri ada yang ingin ditambahkan? Ya, kalau saya juga setiap pagi juga kadang malam juga saya minum, karena juga bagus buat kalsium juga. Jadi memang berarti menjadi salah satu menu yang rajin dikonsumsi gitu ya oleh kalian. Oke deh, kalau gitu sekarang
Terima kasih banyak. Sekarang kita akan move on untuk ke penanya yang ada di sini. Sesi Q&A kedua masih dibuka. Silakan teman-teman media yang sudah mungkin mempersiapkan pertanyaannya. Kita masuk sesi Q&A kedua. Boleh nanya apa aja sama narasumber kita yang ada di atas panggung. Kita buka untuk dua penanya. Silakan langsung aja tunjuk tangan. Nanti tim kita akan nyamperin ngasih mikrofonnya untuk Anda. Boleh? Ada ya? Masa sebanyak ini nggak ada yang mau nanya nih? Serius nih? Nggak ada. Ridonya ketar-ketir itu ditanya. Ada? Oh maaf, gelap di sini soalnya ya. Oke, ada tuh di pojokan sana. Boleh mas? Ya, akan dikasih mikrofonnya. Boleh disebutkan dari media mana, namanya siapa, dan ingin bertanya ke siapa? Saya dari komunitas Live Brand Indonesia. Sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu. Teman-teman komunitas nih, oke silakan. Terima kasih untuk Indomie. Pertanyaannya Ibu, apakah Indomie dalam kolaborasi dengan timnas ini mendukung pengembangan sepak bola di usia dini? Terima kasih. Baik, itu dia untuk bisa ada tadi. Kalau dari kami sebenarnya sejak tahun 2015 ada beberapa aktivitas yang kita lakukan juga dengan para klub ya, terutama untuk sekolah-sekolah sih itu ada. Jadi emang objektifnya itu untuk supaya memupuk bagaimana rasa kebersamaannya dan bagaimana cara mulai hidup sehat. Karena kan balik lagi kita di kategori susu ya, mulai untuk mengedukasikan pola makan sehat, gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi susu. Oke, itu dia, semoga sudah terjawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan terakhir mungkin buat Rido atau Witan dong nih, boleh dong? Nah itu dia, silakan Pak. Kata Rido buat coachin. Halo, Mau Witan. Silakan Pak. Jerry dari turun.com.id mau nanya coachin sama pemain. Mungkin coachin ada tambahan pemain baru nih, Kevin Giggs baru diurus kemarin, kemungkinan dipercepat bisa main. Mungkin coachin melihatnya seperti apa kalau bisa main, apakah bakal langsung diturunkan dan seperti apa, dan tekanan dari publik sendiri buat coaching pribadi seperti apa, karena kan PSSI benar-benar sekarang menargetkan harus bisa ke peringkat minimal peringkat 4 untuk ke babak selanjutnya. Dan mungkin pertanyaan sama juga untuk Witan atau Rido, mungkin pressure-nya gimana sih sekarang kita benar-benar publik menginginkan gitu kalau bisa lolos gitu ke Piala Dunia. Terima kasih. Oke, luar biasa. Mungkin kita mulai dari coaching dulu kali ya. JJ boleh tolong dibantu. Tadi pertanyaannya mengenai Kevin Giggs ya, yang masuk ke dalam jajaran nama dari timnas Indonesia, dan bagaimana pressure yang dihadapi coaching karena memang ada target dari situ juga. Silakan. 지금 새로운 선수 케빈 닉스가 있는데 그 선수가 경기를 언제 뛸 수 있다고 좀 보시는지, 그리고 두 번째가 이제 협회에서는 이제 4위, 미디어에서 그렇게 얘기했듯이 이제 4위는 들어야 되지 않겠나라는 얘기가 있어가지고 좀 그런 거에 대해서 좀 압박감이 좀 없으신지. Next time. Masih ada kesempatan berikutnya. Semoga. Amin. Dan memang masalah yang pertanyaan kedua, memang sering kali berbicara bersama dengan Pak Hector, dan memang mulai begitu masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, sudah berpikir juga pasti akan bisa lolos ke playoff. Jadi mohon masyarakat Indonesia dan para fans sepak bola Indonesia percaya dan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia agar kita bisa tantangin, agar kita bisa lolos ya ke Piala Dunia. Amin. Itu sudah menjadi bagian dari tugas kita ya untuk mendukung timnas Indonesia. Berikan tepuk tangan dong, boleh? Tunggu dulu, lupa ketinggalan. Soalnya tadi kan nanyanya sama pemain juga ya Pak ya, betul ya? Bukan cuma sama coach doang. Jadi Rido sama Witan siap-siap, boleh? Tadi, oke. Mungkin yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk persiapan, gitu ya Pak ya? Untuk persiapan berikutnya nih ke pertandingan yang akan datang. Kapten duluan katanya. Oke deh. Ya mungkin silakan, tadi pertanyaan tentang pressure Pak. Pressure, betul. Tentunya pressure itu ada dan memang itu harus ada dalam sebuah tim, dan kita harus punya target ke depannya, dan target sudah ditentukan bahwa kita maksimal mungkin bisa nomor 4 dan bisa lolos
playoff. Tentunya kami dari pemain sebisa mungkin juga menampilkan yang terbaik untuk sesuai dengan target ataupun bisa melampaui, karena target kita juga nggak mudah, kita harus kerja keras lebih dan semoga aja kita bisa memenuhi target dan bisa lolos ke Piala Dunia. Terima kasih. Amin. Witan, ada yang ingin ditambahkan untuk melengkapi apa yang tadi Rido sudah sebutkan? Mungkin saya tambahin sedikit. Ya mungkin saya tambah sih dengan pressure dari supporter, mungkin itu kami sebagai pemain menjadi motivasi dari kami buat kami, dan juga seperti yang saya bilang tadi, dua lawan yang akan kita hadapi tidak mudah, dan ya kita harus lebih fokus, lebih kerja keras lagi, dan yang pastinya semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Pressure pasti ada, tapi yang penting semoga enjoy the game ya. Semoga hasil terbaik bisa kita raih, apalagi pertandingan kedepannya juga sudah di depan mata. Boleh dong sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah.